Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Veronica Sari dengan NIM akhir 030. Di sini saya akan praktik mengajar mata pembelajaran IPAS dengan topik benda yang elastis, materi untuk kelas 4 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sudah siap belum nih untuk belajar? Sudah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo silakan ketua kelas memimpin doa, Mbak Linda. Siap, Kak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Linda. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Oke, Ibu coba absen satu-satu. Nabila Hadir. Linda Hadir. Fadia Hadir. Iman Hadir. Anggris Hadir. Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Nah, anak-anak hari ini tanggal berapa? 18. Hari Senin. Senin. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, biar kalian makin semangat untuk belajar, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Ya. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan dong buat semuanya. Oke. Ibu mau tanya, ada yang masih ingat nggak kemarin kita udah belajar apa aja? Oke, kemarin itu kita udah belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Jadi seperti benda diam menjadi bergerak dan juga benda bergerak menjadi diam. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, anak-anak kalian pernah nggak main pakai karet gelang atau balon? Nah, kira-kira kalau balonnya itu ditekan atau ditiup yang terjadi itu apa? Melebar, membesar ya. Nah, kira-kira kalau waktu ditiup terus dilepas kok bisa kembali ke bentuk semula itu karena apa? Anginnya hilang. Terus karena sifatnya apa? Betul. Oke, jadi anak-anak, pertanyaan Ibu tadi itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu mengenai benda yang elastis. Apa anak-anak? Benda yang elastis. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan untuk mampu mengidentifikasi benda elastis maupun benda yang tidak elastis di lingkungan sekitar, lalu menjelaskan pengertiannya, terus melakukan percobaan sederhana dan juga menyajikan hasil pengamatan secara sederhana. Bisa dipahami? Bisa. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke materi. Nah, coba anak-anak diperhatikan, di sini ada gambar apa aja? Karet gelang, balon, plastik, batu. Oke, sekarang Ibu mau tanya, ini tentang karet gelang. Kalau karet gelangnya itu ditarik, apa yang terjadi? Melebar. Ya, terus berubah bentuk enggak? Ya. Nah, hari ini kan kita akan belajar mengenai benda yang elastis. Jadi pengertian benda elastis itu apa sih? Ayo coba Mbak Fabia dibaca. Benda elastis adalah benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya, tarikan atau dorongan. Benda ini bersifat lentur sehingga dapat berubah bentuk sementara, tetapi tidak rusak dan dapat kembali seperti semula ketika gaya dilepaskan. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan dong buat Mbak Fabia.
jadi anak-anak, benda elastis itu adalah benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah diberikan gaya. Nah, tadi Ibu kan ada contoh ya, contohnya karet gelang. Nah, karet gelang ini lentur nggak? Lentur. Kalau Ibu beri gaya tarik, terus Ibu lepaskan, dapat kembali ke bentuk semula? Dapat. Nah, berarti karet gelang ini termasuk benda elastis atau tidak? Iya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri benda yang elastis. Coba yang pertama dibaca Mbak Nabila. Yang pertama dapat kembali ke bentuk semula setelah ditarik atau ditekan. Iya, benar sekali. Contohnya nih anak-anak, karet setelah Ibu beri gaya tarik, terus Ibu lepaskan, itu kan dapat kembali seperti semula. Terus juga ini spons ketika Ibu tekan, terus Ibu lepaskan, dapat kembali seperti semula. Iya. Oke, yang selanjutnya bisa dibaca Mbak Ima. Bersifat lentur, tidak kaku. Ya, benar sekali. Karet dan spons ini sifatnya apa? Lentur. Kemudian yang ketiga bisa dibaca Mbak Anglis. Perubahan bentuknya hanya sementara. Iya, betul sekali anak-anak. Oke, yang selanjutnya yang keempat. Coba dibaca Mbak Linda. Tidak mudah rusak saat diberi gaya ringan. Ya, benar sekali. Jadi karet ini ketika kalian pegang, kalau kalian nariknya nggak terlalu kencang, itu kan nggak bakalan rusak ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, yang selanjutnya, yang kelima coba dibaca Mbak Fadia. Dapat dilenggangkan atau ditekan. Ya, seperti yang Ibu contohkan tadi, karetnya bisa diregangkan dan juga sponsnya bisa ditekan. Nah, agar kalian bisa lebih paham lagi dengan materi benda yang elastis, disimak baik-baik ya videonya. Kamu pasti suka kan bermain trampolin? Karena semakin keras lompatan kita, maka semakin tinggi pantulannya. Tapi mengapa ya kita bisa memantul saat lompat trampolin? Di video hari ini kita bahas yuk tugas benda yang elastis. Catat bagian terpenting dari materi ini ya. Oh iya, sifat benda terbagi menjadi dua, yaitu elastis dan elastis. Seperti apa ya? Yuk kita bahas. Benda elastis adalah benda yang ketika diberi suatu gaya tidak kembali ke bentuk semula meskipun gaya yang diberikan terlalu hilang, seperti tarik pinggang, kaca, lumpur, dan plastik. Sedangkan benda elastis jika diberikan gaya, maka benda akan kembali ke bentuk semula meskipun gaya yang diberikan telah hilang. Saat kita menarik busur panah atau panas gelang, maka benda itu akan memanjang dan dapat kembali ke bentuk semula. Ini adalah salah satu contoh benda elastis atau lentur. Benda elastis akan memanjang jika diberi gaya tarik, dan saat dilepaskan maka akan memberikan dorongan. Jadi elastisitas adalah kemampuan benda untuk segera kembali ke bentuk awalnya setelah gaya yang diberikan kepada benda dihilangkan. Adapun saat benda kehilangan elastisitasnya, hal ini disebut sebagai batas elastisitas. Gaya yang timbul akibat sifat elastis seperti bekas atau karet yang saat diregangkan atau ditekan akan berusaha kembali ke bentuk semula disebut gaya bekas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gaya bekas adalah pet atau bilang baja tipis yang dapat berhenti. Oh iya, gaya bekas merupakan gaya sentuh loh. Lalu seperti apa ya sifat gaya bekas? Gaya bekas adalah gaya yang bekerja pada bekas. Sifat gaya bekas ialah menahan gaya luar yang menahan bekas, sehingga arah gaya bekas berlawanan dengan arah perubahan tajam bekas. Gaya bekas juga bisa membuat benda menjadi bergerak loh. Oke, anak-anak, jadi dari video ini kalian telah belajar apa aja?
Pengertian benda elastis. Terus benda yang tidak elastis juga. Terus di sini sempat menyinggung tentang gaya pegas, ya kan? Ya. Nah, dari video tadi, benda elastis itu contohnya apa aja? Karet. Terus Balon. Terus kalau benda yang tidak elastis tadi contohnya apa? Tanah liat. Terus plastisin, kaca. Ya, benar sekali. Nah, tadi kan di video juga sempat disinggung tentang gaya pegas. Nah, jadi hubungan benda elastis dan gaya pegas itu apa sih? Kenapa kok benda elastis itu bisa melontarkan sesuatu? Nah, jadi anak-anak, saat kita itu mengubah bentuknya, ini contohnya ada karet, balon, dan lain sebagainya. Ketika kita menarik atau menekannya, benda itu akan melawan untuk kembali ke bentuk awal. Nah, hubungannya, kekuatan atau perlawanan dari benda elastis inilah yang kita sebut sebagai gaya pegas. Jadi, gaya pegas itu adalah gaya tarik atau dorong yang dihasilkan oleh benda-benda yang bersifat elastis. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan percobaan sederhana. Nah, jadi anak-anak, ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, nanti percobaannya yang pertama itu kita akan mencoba melakukan percobaan karet yang lentur, dan yang kedua adalah alat pelontar. Jadi silakan dicermati baik-baik langkah-langkah percobaannya di sini ya. Nah, kemudian hasil dari percobaan kalian itu silakan ditulis di lembar kerja ini. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, sekarang ibu akan bagikan. Nanti silakan melakukan percobaan ya anak-anak. Nah, untuk percobaan yang pertama kita akan menguji elastisitasnya karet. Nanti jadi silakan tarik karetnya. Terus ini dibaca perintahnya apa aja. Ya, terus yang kedua itu kita akan menggunakan alat pelontar. Nah, alat pelontarnya itu adalah kertas. Itu yang ibu bagikan tadi, silakan diremas-remas dan dibuat bola-bola kertas seperti ini. Oke. Ibu kasih waktu kalian 20 menit ya untuk mengerjakan LKPD dan juga melakukan percobaannya. Coba ya. Oke, sudah semua anak-anak? Nah, jadi LKPD-nya sementara disimpan dahulu ya. Sekarang kita akan menguji sifat benda. Nah, jadi anak-anak di sini ibu ada papan pansis, papan klasifikasi elastis. Jadi seperti yang tadi ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompoknya itu sama, nanti setiap kelompok maju ke depan untuk menguji sifat benda. Ayo sekarang silakan untuk kelompok 1 dahulu maju ke depan.
Ya, 3 anak. Nah, silakan kalian mengambil satu-satu dari sifat benda ini. Silakan. Sudah. Oke, sekarang Mbak Nabila ini pegang apa? Pasti sini. Oke, coba Mbak Nabila menguji sifatnya dengan menekan atau meremasnya. Nah, setelah Mbak Nabila menekan itu bendanya berubah ke bentuk semula atau tidak? Tidak. Tidak, berarti berubah. Ya. Oke, kalau berubah ditaruh di papan yang berubah. Kalau bisa kembali ditaruh di sini. Oke. Nah, sekarang Mbak Fadia mengambil apa? Karet gelang. Bisa berubah atau tidak? Tidak. Karena Sifatnya bisa kembali ke semua. Oke, sekarang ditempelkan. Nah, Mbak Linda mengambil apa? Spons. Sponnya bisa kembali ke bentuk semula atau enggak setelah ditekan? Bisa. Berarti termasuk ya? Bisa kembali. Iya. Oke, beri tepuk tangan dong buat kelompok 1. Nah, sekarang silakan kelompok 2 maju. Nah, tadi yang tersisa penggas dan juga kertas. Silakan diambil. Oke, Mbak Ima, ini mengambil apa? Pir atau penggas. Silakan diuji sifatnya. Diputar-putar, ditekan. Nah, itu bisa kembali seperti semula atau enggak setelah diberikan gaya? Bisa. Oke, berarti taruhnya ya? Ya kembali. Oke, ditaruh diam bisa kembali. Oke, sekarang Mbak Anggris mengambil apa? Kertas. Oke, coba diremas atau ditekan. Bisa kembali ke bentuk semula atau tidak? Tidak. Berarti ditaruh yang sifatnya berubah. Oke, beri tepuk tangan dong buat kelompok 3. Silakan duduk. Nah, anak-anak, yang selanjutnya Ibu akan memberikan kalian penguatan terlebih dahulu tentang percobaan yang sudah kalian praktikkan tadi. Nah, yang percobaan 1, Ibu mau tanya, kenapa kok karet bisa kembali ke bentuk semula? Kenapa ya? Karena karetnya itu Sifatnya lentur dan bisa kembali ke bentuk semula. Oke, benar. Jadi anak-anak, saat karet itu ditarik bentuknya itu kan akan memanjang. Nah, saat dilepaskan karetnya itu akan kembali ke bentuk semula. Oke, yang selanjutnya yang percobaan 2. Ibu mau tanya, kenapa bola kertas itu bisa terlempar jauh saat kalian lontarkan? Kenapa? Ada gaya pegas dari karet yang kembali ke bentuk semula. Ya, betul sekali. Jadi, saat kalian itu menarik karet pada pelontar atau bola kertasnya tadi, karetnya itu kan menyimpan tenaga. Nah, saat dilepas, tenaga itu berubah menjadi gaya yang mendorong bola kertas. Gayanya tadi disebut gaya apa, anak-anak? Gaya pegas. Oke, sekarang Ibu akan minta kalian maju per kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Ayo silakan kelompok 1 terlebih dahulu mempresentasikan yang percobaan 1 dan mempraktekannya. Tadi karetnya mana? Ya, yang percobaan 1 itu karet yang lentur. Coba dibaca dan diperkenalkan terlebih dahulu nama-namanya. Nama kalian. Perkenalkan, nama saya Nabila, absen 10. Saya Fatia, absennya 12. Saya Linda, absennya 3. Oke, langsung saja anak-anak. Percobaan 1, karet yang lentur. Ini Iya, tadi. iya.
apa yang terjadi saat karet ditarik? Karet menjadi lebih panjang dan bentuknya berubah. Yang kedua, apa yang terjadi saat karet dilepaskan? Karet akan kembali ke bentuk semula. Oke, yang selanjutnya. Yang ketiga, cara apa saja yang kalian lakukan untuk mengubah bentuk karet? Ditarik, direnggangkan, dipuntir. Ya, sama nggak jawabannya anak-anak? Sama. Berarti betul ya. Beri tepuk tangan dong buat kelompok 1. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang silakan untuk kelompok 2. Sembari dipraktekkan, diperkenalkan dulu nama-nama kalian. Perkenalkan, namaku Andis, absen 3. Mengenalkan nama saya yang bagusnya dengan absen 9. Oke. Tadi praktik apa ini? Alat pelontar. Pelontar, ya, Ibu. Oke, sekarang coba dipraktekkan. Bagaimana? Cara melontarkan bola kertas. Bagaimana caranya? Jangan ditekannya dong, dikasih ruang yang kosong. Coba caranya melontarkan seperti apa? Oke, sekarang dibacakan hasil diskusinya. Bagaimana cara melontar bola tadi sudah dipraktekkan baik. Letaknya bola kertas di karet, lalu ditarik ke karet ke belakang, lalu dilepas. Oke, nomor 2, mengapa bola bisa terlempar? Karena adanya gaya pegas dari karet yang dikembali ke bentuk semula. Nomor 3, cara apa saja yang membuat bola bisa melontar lebih jauh? Menarik karet lebih kuat atau lebih panjang sebelum dilepas? Oke, jawabannya kira-kira betul apa enggak anak-anak? Betul. Oke, beri tepuk tangan dong buat kelompok 3. Lanjut. Oke, karena kalian tadi sudah melakukan percobaan dan juga sudah mengerjakan lembar kerja, sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi ya anak-anak. Nah, jadi soal evaluasinya nanti itu berupa soal pilihan ganda dan juga soal isian singkat. Jadi jangan lupa dituliskan nama dan juga kelasnya ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan ya. Sudah, Bu. Sudah? Oke, sekarang silakan dibuka. Oke, sudah. Oke, nanti Ibu akan cek ya hasil pekerjaan kalian. Nah, karena waktu pembelajaran kita sudah hampir habis, kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Hari ini kita udah belajar apa aja anak-anak? Refleksi. Contohnya apa aja? Galon. Oke, kalau benda yang tidak elastis tadi contohnya apa aja? Oke, nah dari pembelajaran hari ini kira-kira mudah dan menyenangkan atau tidak? Iya. Yang paling menyenangkan apa? Main game. Main game. Oke, dari materi hari ini ada yang merasa kesulitan atau tidak? Jadi insya Allah sudah paham semua ya? Oke, nah jadi anak-anak kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu benda elastis itu merupakan benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah ditarik ataupun ditekan. Nah, jadi saat bentuknya itu berubah, benda ini akan menghasilkan gaya pegas. Karena gaya pegas itu memberikan tenaga pendorong yang kuat. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Sekarang Ibu akan kasih kalian pekerjaan rumah. Silahkan ditandai LKS-nya halaman 83.
Sudah ditandai? Sudah. Oke, sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Jadi sebelum pulang, mejanya dirapikan, alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas. Sudah semua? Sudah. Oke, sekarang silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita baca hamdalah dulu bersama-sama anak-anak. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.